kipasnya on off membahayakan kepada inverter atau tidak, begitu. Oke, kita nyalakan si inverternya. Oke, kita nyalakan WiFi konektornya ya. Nah mati, nyala. Nah, kondisinya seperti ini kalau kita menyalakan mesin cuci. Nah, ini ketika mesin nyala, kipas nyala, mati, nyala, mati. Nah, akan tes inverter Kenika untuk menjalankan mesin cuci jadul alias sudah mulai harus diganti. Jam 14.30. Wow, voltage 40.2, produksi 1500, 2,5 ampere, tapi total wattnya cuma 40 alias udah mulai penuh akinya. Nah, kita akan tes mesin cuci karena dari kemarin mantau wattmeter, ternyata penghematan yang kita dapat kalau cuma mesin pompa air dan rice cooker yang kita alihkan memakai energi PLTS itu penghematannya cuma 1000 perak. Berarti kita akan coba lagi perangkat rumah untuk di transfer ya, atau digeser pemakaian listriknya pakai tenaga surya. Nah, kenapa mesin cuci belum? Karena ketika uji coba beberapa bulan lalu, karena mesin cuci itu kan on off ya, muter kiri, muter kanan, muter kiri, berhenti, muter kanan, balik kiri. Seperti juga setrika, itu ada termostat ya. Kipas si inverter ini jadi on off juga, ikut on off. Nah, saya khawatirnya itu jadi agak kurang bagus buat si inverter. Kita akan tes apakah kondisinya memang seperti itu atau mesin cuci saya yang memang harus saatnya diganti dengan yang lebih kekinian kesempatan. Nah, atau memang seperti itu kalau dia dibebani perabot rumah tangga yang nyala beberapa detik, ketika dia mencapai kondisi tertentu, suhu tertentu mati, maka kipasnya pun mati. Nah, mungkin teman-teman yang menggunakan mesin cuci atau setrika, apakah inverternya seperti itu, kipasnya on off, apakah itu aman-aman saja ataukah ya ada plus minusnya lah gitu ya. Mohon masukan. Kalau memang kondisinya sama, kipasnya on off membahayakan kepada inverter atau tidak, begitu. Oke, kita nyalakan si inverternya. Oke, kita nyalakan WiFi konektornya ya. Nah mati, nyala. Nah, kondisinya seperti ini kalau kita menyalakan mesin cuci. Nah, ini ketika mesin nyala, kipas nyala, mati, nyala, mati. Nah, logikanya mesin itu kan kipas itu nyala kalau si kondisi inverternya panas gitu ya. Nah, saya takutnya kalau panas tiba-tiba berhenti, panas tidak berhenti, dalam kondisi yang pemakaian lama, ini mempengaruhi si inverter dan jadi bisa jebol gitu.
gitu. Kita matikan saja. Nah, apakah di tempat teman-teman yang lain yang membebani PLTS-nya dengan mesin cuci pernah ngamatin si inverternya kondisinya seperti ini, atau ini ada yang aneh gitu ya? Kalau logika saya sih harusnya kipas itu nyala ketika ya dia panasnya itu mencapai suhu tertentu gitu ya. Ini begitu dinyalain si beban mesin cuci dia langsung nyala. Nah, apakah ini detektor panasnya udah tidak bekerja juga? Nah, bisa jadi juga si Kenika seperti itu. Sayang nggak ada inverter yang pembanding, jadi karena yang Xian Kenji-nya belum di servis. Oke, demikian testing mesin cuci dengan Kenika. Jadi karena nggak bikin nyaman, bikin tanda tanya, jadi saya nggak berani menyalakan mesin cuci ataupun setrikaan pakai off grid gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk mensiasati kondisi itu, saya biasanya pakai yang on grid. Nah, jadi kalau ini masih berantakan, nggak tahu kapan mau diberesin. Nah, jadi karena ada kondisi seperti itu, biasanya kita pakai dua. Jadi kita harus memang seandainya untuk perangkat yang on off seperti itu membuat inverter kita kerjanya jadi lebih keras, memang jadi paling aman kita punya dua, on grid dan off grid gitu, agar setrikaan atau mesin cuci yang bikin inverter itu disiksa lebih nyaman hidupnya gitu. Karena kalau pakai on grid kan dia narik dari PLN, dia lebih stabil, dan si on gridnya juga kipasnya nggak kayak si Kenika tadi nih, dia kayak udah mau tidur dibangunin, bisa wassalam lah. Oke, demikian saja testing inverter untuk mesin cuci yang on off dalam interval waktu tertentu. Nah, sekarang setelah kita coba ke mesin cuci dan efeknya kepada inverter yang tersiksa karena kipasnya nyala hidup dalam interval waktu yang pendek, saya akan bandingkan dengan pemakaian si rice cooker, sama-sama 300 watt dengan mesin cuci juga, tetapi ini continuousnya lebih stabil gitu ya, sehingga beban si inverter ini kipasnya lebih stabil juga, nafasnya nggak terengah-engah. Oke, ini udah nyala inverter, kita colokin. Kenapa belum nyala ya? Oh, belum on. Nah, kalau rice cooker atau pompa air, kipasnya ini lebih bikin kewajaran. Dan voltmeter pun nggak naik turun ya, dia stabil turunnya gitu. Nah, ini PR untuk pemakaian mesin cuci dengan inverter off grid. Apakah normalnya memang seperti itu atau mesin cucinya yang error gitu ya? Karena case-nya ini selain mesin cuci, setrikaan juga bikin si inverter Kenikanya kipasnya on off gitu. Atau ada yang problem dengan si Kenika ini. Apakah seharusnya Kenika nggak seperti itu kalau ngejalanin setrika? Nah, ini mohon kalau ada teman-teman yang suka nyetrika pakai off grid, apakah kondisi inverternya kipasnya seperti itu on off-nya? Kalau memang confirm, ya berarti kita coba nanti jika setrikaan kita alihkan ke off grid, penghematannya jadi berapa. Sekarang hari ketiga
penghematan dengan tarif dasar listriknya 1467 untuk R1 2200 watt. Saya sudah berhasil, prestasi saya secara gemilang menghemat biaya sebesar 3.500 perak. Salam penghematan 1.000 perak per hari. 1.000 tapi ada value yang sangat tinggi.